الفاتحة نستفتح الجزاء إلى حضرة سيدنا محمد الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معنا كما نبي أسأل في مثل هذه الدعوة نسبة أن الله يوفقهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في خير ولطف وعافية وسلامة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد وبسندي المتصل إلى الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال مبحث التقوى في بيان الأمر بالاعتصام بحبل الله تعالى إلى أن قال وقوله تعالى واعتصموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمر بالاعتصام بدين الله وهو التمسك والأخذ به والاستقامة عليه والاجتماع على ذلك ونهي عن التفرق فيه لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ويد الله مع الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام ولما كان قوام هذا الدين الشريف وأصله بالاجتماع والمعاونة واتحاد الكلمة كان الافتراق فيه وعدم المساعدة على إقامته موجبا لوهنه وضعفه فظهر أن الاجتماع في الدين أصل كل خير وصلاح والتفرق فيه أصل كل شر وبلاء إلى آخر ما قال رضي الله عنه. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di lanjutan ayatnya wa'tasimu dan berpegang teguhlah kalian bihablillahi dengan talinya Allah jami'an kalian semua wala tafarruqu dan jangan berpecah belah. Ayat di atas adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita itu berpegang teguh dengan agama melebihi dari apapun, berpegang teguh dari agama melebihi daripada undang-undang dasar negara, melebihi berpegang teguh sama agama melebihi dari Pancasila, berpegang teguh sama agama melebihi dari pemerintah, berpegang teguh sama agama melebihi guru, berpegang teguh sama agama melebihi daripada orang tua sekalipun. Jadi kalau orang tua nyuruh kita tidak ada landasan agamanya, maka landasan agama itu yang harus diutamakan daripada perintah orang tua. Makanya ada kaidah berbunyi la ta'ata li makhluqin ala ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat sama makhluk manapun kalau perintahnya adalah larangan, kalau perintahnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua sekalipun kalau nyuruh maksiat haram, tidak boleh dijalani. Ini orang tua yang nyuruh, hatta. Nah, termasuk diantaranya peraturan peraturan pekerjaan itu tidak boleh lebih daripada agama. Agama harus dijadikan di atas segala-galanya. Ini perintah dari Allah untuk berpegang teguh sama agama melebihi daripada apapun peraturan yang pernah dibuat sama manusia. Bahwa apa itu al-i'tisam bidinillah, berpegang teguh dengan agama itu apa? At-tamassuk, berpegang teguh, wal akhdhu bihi, dan ngambil peran sebagai penegak daripada ayat-ayat Allah Ta'ala di atas. Wal istiqamatu alaih, dan selalu beristiqamah menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir wal ijtima'u ala dzalik, dan menggabungkan selalu berjalan dalam jamaah. Tidak boleh kita jalan sendiri-sendiri. Wa nahyun 'anit tafarruq fih, larangan sama Allah untuk berpecah belah dalam urusan agama di antaranya. Tidak boleh kita berpecah belah. Karena di akhir zaman ini ya, kalimat atau ayat ini tuh banyak orang yang tidak mau ngamalkan. Banyak sekali golongan aliran
yang mementingkan golongannya sendiri, alirannya sendiri, ayat wala tafarroqunya tidak dipakai, sehingga mereka yang justru cari-cari masalah, nyalahkan sana, nyalahkan sini, tapi tidak nyarikan jalan keluar penyelesaiannya. Kalau berani nyalahkan, harus berani memberikan jalan keluarnya, harus menunjukkan kebenarannya. Dan siapapun yang ditunjuki kebenaran tapi tidak mau ngambil, itu urusan dia sama Allah. Sudah kita tunjukkan kebenarannya, terpampang jelas di depan matanya misalnya, tapi kalau dia tidak mau ngambil kebenaran itu urusan dia sama Allah. Kenapa? Itu urusannya hidayah. Hidayah itu bukan di tangan manusia. Hidayah itu ada di tangan Allah. Cuman manusia diberi tanggung jawab sama Allah untuk berupaya, berusaha menurunkan hidayah ke setiap sanubari muslim maupun non muslim dimanapun mereka berada. Itu tanggungan kita, upaya kita ya. Kita diperintah sama Allah untuk berupaya, berusaha. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Jangankan antar umat beragama, pecah belahnya sudah di mana-mana ya. Yahudi berpecah belahan sama karena mereka enggak bakal ngamalkan Al-Qur'an kan. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan buat kita yang muslim. Jangan pernah pecah belah. Nanti bersihkan halaman pakai satu lidi itu enggak bisa. Butuh waktu lama. Tapi kalau ente membersihkan halaman pakai kumpulan beberapa lidi, sekian menit selesai. Perumpamaannya seperti itu. Kotoran-kotoran yang ada di muka bumi ini berupa kemaksiatan-kemaksiatan itu akan sirna kalau kita hilangkannya secara berjamaah. Tidak bisa gerak sendiri. Mau gerak sendiri susah. Makanya kalau kita punya lingkup, punya kumpulan yang peduli terhadap urusan masyarakat yang seperti ini, alhamdulillah kita bisa gerak bersama-sama untuk untuk membumi hanguskan yang namanya kemaksiatan. Tapi kalau memang setiap orang punya cara beda-beda. Terus gimana cara yang paling bagus? Cara yang paling bagus adalah cara yang kita dapat arahan dari guru, yang dimana guru tersebut adalah guru yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan masih belum bertakwa. Mau cari cara sendiri ya jangan. Caranya kita yang ngikuti guru-guru kita yang bertakwa. Cari guru yang bertakwa kepada Allah, tanya. Saya kepingin supaya ijtima antar umat manusia, khususnya umat muslim di daerah saya khususnya dan secara umum di dunia ini bisa terjalin baik. Gimana caranya Ustadz? Tanya sama guru yang bertakwa. Nanti guru kita ngasih, oh daerah kamu tinggal daerah mana, nanti dijawab. Oh beliau nyari, oh orang-orang sana lebih banyak yang seperti ini daripada seperti itu. Kamu cari cara yang seperti ini. Kalau cara-cara keras dipakai di Solo kan kurang pas. Kenapa? Karena orang Solo itu banyak orang yang Jawanya itu benar-benar kental. Sedangkan Jawa itu lebih mengedepankan yang namanya etika di atas segala-galanya. Tapi kalau orang-orang metropolitan dikasih halus-halusan, masuk apa enggak? Masuk apa enggak? Enggak masuk. Orang-orang Jakarta yang dikasih halus-halusan, dinasihati cara halus, enggak dihawil. Enggak diindahkan sama mereka. Jadi jangan salahkan orang yang tidak sejalan sama kita, padahal misinya sama. Caranya beda, tapi misinya sama kan? Apalagi misinya sama kayak Nabi Muhammad. Walaupun caranya beda, jangan pernah dicela. Setiap orang punya caranya masing-masing yang paling terbaik di daerah masing-masing dan di setiap keadaan masing-masing. Malah harus diambil ya. Ini al-akhdhu bihi, ngambil peran sebagai pemegang Al-Qur'an, ngambil peran sebagai orang yang berpegang teguh sama Al-Qur'an itu tidak gampang. Susahnya luar biasa. Nabi sampaikan orang yang berpegang teguh sama syariat itu seperti kalmasik alal jamrah, seperti orang yang memegang bara api. Susah memang, susah. Nah, itu bakal dihina ya, bakal disalah-salahkan, dibilang kolot, dibilang ketinggalan zaman dan yang lain-lainnya itu pasti muncul. Dan para salaf ketika digitukan itu mereka
ada bahagianya, ada susahnya. Susahnya kenapa masyarakat sampai mengucapkan seperti itu. Tapi bahagianya saya ngerasakan apa yang dirasakan sama Nabi dulu. Nabi dakwah dicaci maki, alhamdulillah, nah dicaci maki. Itu bersyukur untuk pribadinya. Tapi juga sedih karena masyarakat melakukan hal seperti itu yang membuat mereka itu akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dipikirkan. Biar kamu itu enggak jatuh ke nerakanya Allah, gimana caranya kok malah diajak malah tambah maksiat baru. Kamu ini bermaksiat, ditegur ngelawan. Berarti kan melakukan kemaksiatan baru. Penyebabnya siapa? Yang negor gitu. Nah, ini makanya yang negor kepikiran berat. Kepikiran. Apa cara saya yang salah? Ini kepikiran, pasti enggak mungkin enggak kepikiran. Makanya mereka itu benar-benar sedih dan juga ada senangnya. Ada senangnya. Li'annal jamaah, kenapa kok kita itu harus bersama-sama? Karena yang namanya al-jamaah, rombongan berjamaah itu rahmah, adalah sebuah rahmat. Wal furqah atau firqah, dan berpecah belahan, dewe, menyendiri, gerak sendiri tanpa ada gerakan bersama, itu adalah adab. Itu adab. Ya, ketika ada nabi punya umat, mereka senang. Satu, tidak hitung satu, dua, nabi senang. Nabi-nabi terdahulu ya. Tapi kalau ada nabi yang gerak tapi tidak ada yang iman sama beliau, nah dari nabi-nabi terdahulu mereka tuh ngerasa diadab. Kenapa? Karena sendiri geraknya. Karena gerak sendiri. Ada satu daerah mungkin yang mungkin sudah terjamah sama dakwah, terus masih banyak orang yang ke sana. Ya jangan terus merasa tersaingi. Ini yang ada di tengah-tengah kita sekarang ya. Misal ada di daerah sebut aja Pati misalnya ya. Pati atau Rembang, ada yang sudah dakwah di sana. Terus kita mau dakwah juga di sana misal. Ada orang lain yang merasa tersaingi. Ini tidak boleh merasa tersaingi, harusnya dirangkul. Karena apa? Ini al-i'tisam bihablillah, juga wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ketika ada yang ngambil peran sebagai dai di satu daerah, terus kita mau dakwah di situ juga, ya harusnya kita saling bantu, saling bahu membahu, bukan malah saling bersaing satu sama lain. Wa yadullahi ma'al jamaah. Di sini secara lafziyah, secara lafaz maknanya adalah tangan Allah ada di atas rombongan. Tapi maksudnya karena kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ketika ada hal-hal yang modelnya ayat-ayat mutasyabihat di Al-Qur'an itu kan ada minha ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat-ayat Allah itu ada yang menerangkan tentang hukum halal haram ya, ada. Cuman di antaranya ada yang menerangkan wa ukharu mutasyabihat. Di antaranya ada ayat-ayat mutasyabihat. Ini kita harus menerangkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah untuk urusan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu apa? Ayat-ayat yang menyebutkan hal-hal yang bisa dinalar sama manusia tapi tidak bisa disebut realnya. Kayak contoh tangan Allah. Itu kan tidak bisa disebut realnya tangan. Tapi lafadznya menyebutkan pakai kata tangan. Nah, untuk urusan seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegangan metode yang digunakan untuk ngertikan ayat-ayat yang menyebutkan tangan, ayat-ayat yang menyebutkan wajah, yang tersisa hanya wajah Allah ya. Kullu man 'alaiha fan, semuanya nanti akan binasa, wa yabqa wajhu rabbik, yang tersisa nanti wajah Tuhanmu. Nah, kalau wajah yang diartikan kan repot. Nah, yang ayat-ayat seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan untuk urusan ayat mutasyabihat harus menggunakan dua metode yang diperbolehkan. Yang pertama adalah takwil. Takwil itu apa? Merubah makna ayatnya, bukan merubah, mentakwilkan makna ayatnya kepada sesuatu yang berunsur di dalamnya. Contoh, wajah itu letaknya apa sih? Letaknya kemuliaan, diartikan dengan kemuliaan.
Kalau Allah menyebutkan di Al-Quran pakai kata tangan, menyebutkan zatnya tapi menyebutkan kata tangan. Nah, kata tangan yang ditakwilkan ini, kata tangan yang dimaksud itu apa? Ditakwilkan. Tangan itu tempatnya apa sih? Kekuasaan. Jadi yang dimaksud sama Allah itu bukan tangan, melainkan kekuasaan. Ini cara yang paling diambil sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi cara yang diperbolehkan, tapi rawan. Sehingga tidak diperkenankan untuk orang awam, mayoritas menggunakan metode ini. Apa itu? Menggunakan metode tafwid. Tafwid itu apa? Menyerahkan makna mutlaknya kepada Allah, karena ini Al-Quran. Tangan, ya wis. Tapi tafwid punya syarat. Apa itu? Harus pakai tanzih. Harus pakai pensucian. Kalau Allah menyebutkan tangan, berarti tangan, tapi tidak boleh ditasawurkan, diimajinasikan di otak tangannya Allah seperti apa. Karena Allah punya sifat tidak laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun dan apapun tidak akan ada yang pernah menyerupai Allah. Makanya disucikan. Tidak boleh kita mentasawurkan atau mengimajinasikan wujud lain. Tidak boleh. Tangan, tapi jangan pernah kita bertasawur. Nah, yang seperti ini kan rawan buat orang awam. Karena orang awam pikirannya kan liar. Sehingga metode ini jarang dipakai sama a'immah, jarang dipakai sama ulama. Mereka lebih menggunakan takwil tadi untuk mengartikan ayat-ayat mutasyabihat. Dewasa ini belum lama ada aliran yang menggunakan metode tafwid. Dulu pakai tanzih. Dulu pakai tanzih. Tapi semakin ke sini tafwidnya enggak pakai tanzih. Tafwid itu apa? Menyerahkan makna hakikinya kepada Allah. Seperti tangan, wajah dan yang lainnya diartikan dengan tangan, diartikan dengan wajah, tapi tidak boleh dipikirkan bentuknya seperti apa, tidak boleh diimajinasikan seperti apa. Nah, yang dulu tidak diimajinasikan, semakin ke sini, tangan tetap diartikan tangan, wajah tetap diartikan wajah, terus lama-kelamaan penyerupaannya tidak ada. Pensuciannya tidak ada, sehingga arahnya kemana? Arahnya ke tajsim. Tajsim itu apa? Menyerupakan Allah dengan jasmani makhluk lain. Makanya tajsim jasmani. Nah, ini ada di beberapa cara aliran beberapa aliran ya. Dalam ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tangan dan lain-lainnya, itu mereka menggunakan metode tafwid. Awalnya dulu pakai tanzih, awalnya dulu pakai mensucikan Allah, tapi lama-kelamaan karena disampaikan ke orang awam, akhirnya orang awam banyak yang liar, sehingga akhirnya banyak yang memikirkan bagaimana bentuknya Allah, hingga akhirnya menuju ke tajsim. Lah, barang siapa yang sudah meyakini yang namanya tajsim, dia sudah kufur kepada Allah. Ini bukan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Menyerupakan Allah kepada makhluk. Dan menyerupakan Allah kepada makhluk namanya mujassim. Mujassim itu orang yang menyerupakan Allah kepada makhluk atau menyerupakan makhluk kepada Allah. Lah, yang seperti ini sudah syirik murtad dari agama Islam. Makanya pilih ilmu yang benar. Pilih metode yang tepat. Kita sudah banyak belajar tentang pendapat-pendapat mana yang paling kuat. Jangan cari celah pendapat yang ini untuk menyelamatkan diri ya. Kalau kita sambungkan pelajaran antar itu fikih sama yang namanya tasawuf. Kata Imam Malik ibn Anas, Imam Malik ibn Anas pernah berucap, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandak wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, dia akan menjadi orang fasik. Orang fasik itu apa? Ya ini tadi, fikihnya banyak, ngerti hukum, tapi takutnya sama Allah tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Dia cari hiyal. Hiyal itu apa? Celah-celah untuk menyelamatkan dia dari yang namanya haram syariat. Contoh, nah kasih contoh. Orang yang bekerja, kerjaan dagang besar,
keuntungannya. Dia tahu hukum karena yang tadi belajar fikih tapi tidak belajar tasawuf ya, hatinya masih kotor. Sehingga dia belajar yang namanya, dia tahu persis hukum-hukum tentang zakat mal. Ada yang tahu persis tentang zakat mal, terus kemudian karena hatinya kotor, dia tidak kepengen mengeluarkan zakat mal, dia cari celah gimana caranya dia tidak mengeluarkan zakat. Gimana caranya? Di antaranya adalah sebelum jatuh haul 1 tahun, sebelum jatuh 1 tahun tempo dia harus mengeluarkan zakat, 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, dia serahkan sebagian hartanya kepada istrinya. Dia hibahkan duitnya ke istrinya. Biar apa? Biar ndak nyampe nisab saat haul. Misal nisabnya 100 juta, dia punya duit 100, total 120 juta. Dia kasih ke istrinya 40 juta, tersisa 80 juta. Ndak nyampe nisab. 2 hari kemudian ndak nyampe nisab. Wajib zakat apa ndak? Ndak wajib zakat. Tapi duit istri ujung-ujungnya yang pakai siapa? Nah, ini banyak yang melakukan seperti ini. Karena kasih contoh lagi yang umum, antara Semanggi sama Mojo, perbatasan kota. Pendapat yang paling mu'tamad mengatakan tidak boleh menjamak kalau belum marhalah, kalau belum nyampe masafah kaidah. Tapi ada pendapat kuat, walaupun tidak mu'tamad, pendapat kuat yang mengatakan bolehnya orang jamak, ini bukan qashar ya, jamak, menjamak sholat itu kalau sudah melebihi batas kota, sudah melewati batas kota, dia boleh menjamak sholat. Pendapatnya sahih, tapi bukan yang paling kuat. Ada orang yang tidak kepingin sholat, malas-malesan, rumahnya di Semanggi, waktunya jam-jamnya sholat dan diperbolehkan jamak, dia mampir ke Mojolaban cuma buat nyoto, makan soto. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dia, untuk memperbolehkan dia jamak karena malas sholat. Secara syariat, hukum fikihnya benar nggak? Benar. Tapi hatinya dia sama Allah benda itu. Tasawufnya enggak ada. Makanya dia disebut tafassak, orang yang sudah fasik. Hati-hati, rawan. Dan sebaliknya, waman tasawwaf walam yatafaggah faqad tazandak. Barang siapa yang belajar ilmu tasawuf tapi tidak belajar fikih, belajarnya ma'rifat, belajarnya thariqat, tapi tidak belajar fikih, dialah orang zindik. Orang zindik itu apa? Orang yang sudah ngerasa dekat sama Allah, tapi dia tidak mau sholat. Dia ngerasa dekat sama Allah karena apa? Ada hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah itu melihat kepada hatimu, tidak melihat kepada wujudmu dan yang lain-lain. Nah, dia mikir hadis ini yang paling penting, sehingga dia ngerasa hati saya lebih penting. Dia bersihkan hatinya, semuanya untuk Allah, tapi tidak mikiri gerak-gerik fikihnya, syariatnya. Ada yang seperti ini, ada. Nah, Ana sendiri pernah ketemu sama orang-orang, sebut aja daerah Mojosongo. Daerah Mojosongo tuh orang-orang kayak gini, lagi majelis, lagi nongkrong, bahasanya agama. Lagi majelis nongkrong bahasa agama. Tahu-tahu datang kedengaran suara adzan. Waktu kedengaran suara adzan, kita berangkat sholat. Lawan bicara kita ini tadi, kita ajak sholat, jawabannya tuh, Ana sudah sholat. Lah, baru aja adzan. Kapan sholatnya? Di hati. Alirannya, ya wallahu a'lam. Jadi orang-orang yang terlalu mikiri ritual, terlalu mikiri urusan-urusan batiniah tanpa memikirkan gerak-gerik lahiriah yang sudah yang sudah dibentuk sama yang namanya fikih, ini jadinya orang-orang zindik. Dilanjutkan sama Imam Malik bin Anas, dan barang siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia telah benar-benar jadi muhakkik, orang yang benar, pas, porsinya pas. Nah, di antaranya ini tadi masalah urusan tamassuk bi kitabillah. Kita juga secara zahir harus berpegang teguh sama Al-Quran, baik zahirnya dan juga batinnya. Batinnya harus benar-benar terikat sama yang namanya Al-Quran. Jangan sampai pecah belah. Sama orang muslim juga gitu. Benci sama orang muslim itu, benci sama orang muslim itu namanya sudah melepas tali ikatan batiniah. Al-Quran ini kan mengatakan wala tafarraqu. Jangan memecah belah. Jangan memecah belah sendiri atau melepaskan diri, tidak boleh.
Benci sama orang muslim itu tidak boleh. Tapi untuk tidak bersosialisasi sama mereka itu boleh. Tidak bersosialisasi boleh, tapi benci sama mereka boleh tidak? Tidak boleh. Tidak bersosialisasi itu ada urusan, ada aturan-aturan yang harus yang diperbolehkan di dalam urusan fikih. Tapi tasawuf melarang kita untuk membenci mereka. Tidak boleh kita benci sama mereka walaupun kita tidak kumpul sama mereka, tidak boleh. Nah, jadi ada ya aturan-aturannya. Makanya ini harus digabungkan. Banyak orang yang bacot tidak kumpul terus benci, tidak boleh. Anda sudah tidak kumpul sama mereka terus jadi benci, jangan. Mereka umat Nabi cinta loh sama dia. Kok ente benci? Nabi cinta loh sama dia umat Nabi juga. Tapi kepengen loh dia masuk surga, kok ente benci? Nah, tidak boleh. Nah, kita itu harus mengikuti caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadullah ma'al jamaah, dan di sini kekuasaan Allah ada di dalam jamaah. Kalau kita kepingin menurunkan kuasa Allah, ya kita harus bareng-bareng. Nanti kepingin menurunkan kuasa Allah berupa apa? Hidayah. Ya Allah, turunkan kuasamu berupa hidayah kepada satu kampung. Nanti gerak sendiri, mustahil bisa jalan. Mustahil. Sak Pasar Kliwon mau dijadikan, sak Semanggi atau sak Solo mau dijadikan kota santri, gerak sendiri, mustahil. Kita harus gerak bersama-sama. Tidak boleh. Jalan sendiri tidak boleh. Karena apa? Kalau ente sudah gerak bareng-bareng, kekuasaan Allah bakal turun. Insya Allah apa yang diharapkan tuh turun. Kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kekuatan agama ini dan pakar daripada agama ini ada di dalam perkumpulan berjamaah dan juga saling tolong menolong dan juga kesatuan satu kalimat, satu misi, maka perpisahan dan tidak ada tolong menolong itu menyebabkan agama itu dihina dan menyebabkan agama itu menjadi lemah. Muhinan atau mujiban liwahnih wa du'fi, menyebabkan agama itu menjadi wahan, menjadi sesuatu yang dihina, wa du'fi, dan juga lemah. Jadi kalau dibilang agamanya lemah, enggak. Tapi penyebabnya ada. Yang menyebabkan kelihatan agama ini lemah, ada. Apa itu ya? Berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri, ya wis. Makanya kalah sama agama lain. Kalah kelihatan kita, ilmuannya kalah orang muslim kelihatannya secara zahir. Yang menemukan lampu orang non muslim, yang menemukan yang jadi NASA orang non muslim, yang bikin HP orang non muslim, yang bikin internet bukan orang muslim. Kelihatannya seperti itu. Kenapa ya? Karena orang muslim tidak ada yang mau bersatu. Persatuan muslim itu penting. Coba nanti lihat dampaknya ketika orang muslim tidak ada yang mau bersatu. Satu daerah yang paling mulia, Palestina, dijajah sampai seperti itu, ada pergerakan? Itu saudara kita. Ada pergerakan? Ya, ada pergerakan. Kenapa? Karena tidak ada kesatuan yang kokoh, solid dari umat muslimnya sendiri. Ini PR kita. Jangan kita salahkan pemerintahnya, enggak, ini kita. Kita kenapa kok enggak bisa bersatu sama saudara kita? Kita kenapa sama saudara sekandung kita? Kenapa kita enggak bisa bersatu sama saudara jauh kita? Kenapa kita enggak bisa bersatu sama tetangga kita? Kenapa kita enggak bisa bersatu sama kota kita? Akhirnya ya jangan salahkan pemimpin negara enggak bisa bersatu sama rakyatnya. Karena rakyatnya sendiri saling berpecah belah bahkan di dalam rumah tangga mereka. Ya wajar. Ini pembenahannya dari mana? Dari diri kita dulu. Ngapain kita mikirin orang lain? Terlalu ruwet. Sudah, mikirin diri kita dulu. Ini kita harus benahi. Mulai dari diri kita sendiri. Fadhahara, maka sudah jelas bahwasanya annal ijtima', bahwasanya yang namanya berkumpul dalam urusan agama, bersatu untuk dalam beragama itu adalah aslu kulli khair wa shalah. Itu adalah sumber semua kebaikan dan semua kesolehan. Wa tafarruq fihi, dan berpecah belah di dalam urusan agama, aslu kulli syarrin, adalah sumber dari semua keburukan, wabala, dan musibah. Turun musibah di sini secara tidak langsung. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bala, musibah-musibah yang turun penyebabnya bukan karena kemaksiatan mereka yang kena musibah,
Tapi penyebabnya adalah karena kita dan mereka yang masih belum bisa bersatu. Coba kita bisa bersatu, insya Allah tidak turun musibah. Lanjut. Wa qauluhu ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum amrun bi syukrihi ta'ala 'ala ni'matil ulfah allati an'ama Allahu biha 'alaihim ba'da al-'adawah asy-syadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj wa hum ansarullahi wa rasuluhu khususan wa baina sa'iril 'arab 'umuman fa innahum innama kanu yaqtatilun wa yatanahabun wa ya'kulu ba'duhum ba'dha hatta ba'atha Allahu fihim rasulah wa anzala 'alaihi kitabah fajama'a bihi shattatahum wa alafa baina qulubihim wa azala bihi ma kana bainahum min ad-dhagha'in wal 'adawat wal fitan wal muqata'at wa asbahu bi ni'matihi ikhwana fi dinihi wa nusrati rasulihi wa ta'zimi sya'air. Ini keren. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, di mana dulu kalian itu saling bermusuhan. Kemudian Allah satukan hati kalian semua yang dulunya bermusuhan. Ayat ini kita artikan dulu aja. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesatuan hati yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Atau kita termasuk diantaranya, karena ini ayat sebagai contoh saja. Setelah dulunya banyak ada permusuhan antara kaum Aus sama kaum Khazraj. Dulu di daerah kota Mekah itu ada dua kubu atau dua suku besar sekali, namanya suku Aus sama suku Khazraj. Nah, kalau tahu sirah mungkin sudah tidak asing sama suku ini atau kaum ini ya. Dimana dulu itu mereka saling berperang, saling permusuhan, saling begal, saling nyuri, pokoknya saling cari-cari masalah. Tapi setelah adanya Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, justru mereka yang jadi ansor. Justru mereka yang jadi penolongnya agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat dan kepada seluruh umat. Ini keren. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan kaum Aus sama kaum Khazraj dari pertikaian saat itu. Ini berjalan tidak sehari, tidak 2 hari pertikaian mereka. Tidak sebulan, tidak 2 bulan. Bertahun-tahun Aus sama Khazraj ini bertikai. Puluhan tahun bahkan Aus sama Khazraj itu bertikai. Tapi tidak ada yang bisa menyatukan mereka kecuali Nabi Muhammad SAW dan apa yang beliau bawa, yaitu berupa agama Islam. Adawah syadidah, mereka punya permusuhan itu keras, benar-benar melekat, benar-benar mendarah daging. Tidak kalau ketemu tok musuh, tidak, jauh aja dipikiri. Benar-benar kepikiran terus sama musuhnya, karena memang benar-benar kuat banget permusuhannya. Kita kan tidak, kalau ada permusuhan di tengah-tengah kita ya paling ingatnya kalau pas ketemu, ya kan? Ini tidak ketemu aja dipikiri, tidak ketemu aja dipikiri. Gimana caranya biar musuhnya ini tadi bisa dihina? Gimana caranya musuhnya biar bisa dibunuh? Yang terjadi antara Aus sama Khazraj, wahum ansarullah wa rasuluh, mereka penolongnya Allah Subhanahu wa taala dan penolongnya Rasulullah SAW secara khusus, dan juga di tengah-tengah antara orang Arab secara umum. Fa innahum, mereka itu innama kanu yaqtatilun, dulunya itu saling membunuh, wa yatanahabun, saling menghancurkan, ya'kulu ba'duhum ba'dha, saling makan. Makan sana, makan sini, makan sana, makan sini ya. Makan duit sana, makan duit sini. Ini sekarang sudah mulai terjadi ini tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tidak makan ya, kalau ente tidak makan orang ya dimakan. Ini kan kalimat-kalimat dari para pedagang. Kalau ente tidak makan duitnya orang zaman sekarang, ya ente yang dimakan. Nah, ini kan kalimat yang seperti ini tuh memicu orang untuk melakukan perpecahan. Harusnya kalimat-kalimat ini tuh diredam. Jangan dibiarkan membentuk karakter masyarakat kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita kepingin beberkan ya, kerusakan-kerusakan di tengah-tengah masyarakat kita, diantaranya itu. Ada lagi, orang muslim sejati kata Rasulullah SAW adalah orang muslim yang dimana orang muslim lainnya akan merasa aman dari lisan sama tangannya. Nah, kita tinggal di daerah kita itu merasa aman sama omongan orang apa?
Kalau kita tidak ngerasa aman, berarti orang-orang itu muslimnya tidak sejati. Kalau orang-orang muslim di sekitar kita itu tidak ngerasa aman sama lisan kita, berarti kita muslimnya tidak sejati. Berapa kali kita takut melakukan sebuah perbuatan karena takut diomongi orang. Ini tidak salah, ini tidak salah. Ini kenapa? Karena takut omongannya orang itu tadi. Berarti kira-kira mereka semua ini muslim sejati apa? Enggak. Ini di tengah-tengah kita. Kerusakan demi kerusakan demi kerusakan. Tidak ada yang mau benahi. Harus dibenahi pelan-pelan. Kapan? Siapa? Ya diri kita. Kapan? Ya sekarang. Menunggu kapan? Menunggu semakin hancur. Nah, sudah berada di titik yang krusial ini sebenarnya sekarang. Orang tidak sadar saja. Hatta ba'atallahu fihim, sampai Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka. Wa anzala alaihi kitabah, dan diturunkan Al-Quran di tengah-tengah mereka. Fajama'a bihi syattatahum, akhirnya dikumpulkanlah barisan mereka. Wa allafa baina qulubihim, hati mereka pun akhirnya disatukan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa azala bihi ma kana bainahum, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan di mana dulunya di tengah-tengah mereka itu ada dhaghain, ada kotoran-kotoran hati, ada adawat, ada permusuhan di dalam batinnya, wal fitan, ada yang namanya nyebar fitnah sana sini, wal muqatta'at, saling memutus tali silaturahim. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwana, akhirnya mereka menjadi ikhwan, menjadi satu saudara, bi ni'matihi, dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fi dini, dalam urusan agama, wa nusrati rasulihi, dalam urusan nolong rasulnya, wa ta'zimi sya'airihi, dalam urusan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang menyelamatkan mereka Allah. Tapi cara Allah untuk menyelamatkan mereka lewat apa? Nabinya. Dan juga lewat agamanya. Jadi fungsi mereka bersatu itu untuk apa? Untuk nolong nabinya Muhammad, untuk nolong nabinya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakara Allah taala dzalika fi ma'radil imtinan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal tersebut di dalam urusan pemberian ala rasulihi, kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi salam, fi qaulihi taala, dalam firman-Nya, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah zat yang telah mengokohkan bantuannya dan juga kepada orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan juga telah menyatukan antar hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kamu sedekahkan apapun yang ada di atas muka bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Sak bumi disedekahkan untuk menyelamatkan permusuhan di tengah-tengah mereka, tidak bakal bisa bersatu. Tapi Nabi Muhammad diturunkan kepada Allah untuk jadi maskot di tengah-tengah mereka sebagai penyempurna dan penyelamat permusuhan. Sebagai penyempurna agama dan juga penyelamat permusuhan di tengah-tengah mereka. Itu kalau diperpanjang, kalau Nabi tidak diutus, itu permusuhan bisa dibilang sampai hari kiamat, kata ulama. Itu kalau sampai Nabi tidak diutus di tengah-tengah mereka, bahkan kalau Nabi tidak diutus sampai akhir zaman, itu permusuhan dari mereka akan kacau balau sampai hari kiamat. Tidak mungkin hilang, itu namanya permusuhan di tengah-tengah mereka. Walakin Allah allafa bainahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah satukan tengah-tengah hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dialah zat yang maha mulia lagi bijaksana. Waqad kanu min qabli ayyab'atsallahu ilaihim rasulah ala syafa hufratin minan nar. Ini ayat selanjutnya ya. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufur billah wa ibadatil asnam. Fa'anqadhahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amal bi ta'atihi. Fatalaballahu minhum subhanahu ay yashkuruhu ala dhalik wa ya'rifu haqqa ni'matihi alaihim fi idghadhihim min ad-dhalalah wa ijtima'ihim ba'da al-firqah wa haddarahum fi dhimni dhalika min mujibatil firqah wal ikhtilaf ba'da al-ijtima' wal i'tilaf. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun ay tazdaduna hudan ila hudakum kama qala Allah ta'ala walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dulu sebelum Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya kepada mereka, mereka itu diibaratkan sudah berada ala syafa hufrah minan nar. Sudah berada di pucuk neraka. Tinggal selangkah lagi mereka kecemplung ke dalam neraka.
Wadzalika, itu semua kok bisa mereka disebut sudah berada di pucuk neraka, bima kanu alaihi minal kufur billah. Mereka sudah terlalu kufur sama Allah Subhanahu wa taala wa ibadatil asnam. Mereka sudah terlalu berlebihan di dalam menyembah berhala. Fa'anqadahumullahu minha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lepaskan dan angkat mereka dari api neraka yang mereka sudah ada di ujungnya. Bima syara'ahu lahum, karena apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka, min tauhidihi, berupa tauhid, wal amal bi ta'atih, dan mengamalkan untuk bertaat, untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyebabnya ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha, kan gitu ayatnya. Apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini nanti sebagai penutupnya insyaallah. Masih ada lanjutannya, wal takum minkum. Aduh, tahu ini. Wa hadzarahum fatalaballahu minhum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka untuk berterima kasih sama Allah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di atas, dan memberitahu mereka supaya mereka itu tahu bahwasanya nikmat yang benar-benar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan di atas itu layak untuk disyukuri. Di antaranya mereka diselamatkan inggodihim minadh dhalalah. Mereka diselamatkan dari yang namanya kesesatan. Dulu mereka penyembah berhala, terus Allah selamatkan mereka dari menyembah berhala menuju menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtima'ihim ba'dal firqah. Dulu mereka bermusuhan, kemudian disatukan sama Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya harus tahu diri. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tuntut bagi mereka, dan mereka memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kaum Aus sama Khazraj ini tadi yang menjadi penolong agamanya Allah dan juga menjadi penolongnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk syukur mereka kepada Allah. Wa hadzarahum fi dhimni dzalik. Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti mereka. Hati-hati. Jangan sampai kamu itu masuk atau terselubung ke dalam hal-hal yang menyebabkan kalian berpecah belah. Wal ikhtilaf ba'dal ijtima', di mana mereka kalian itu sudah berkumpul. Jadi kalian sudah berkumpul, jangan cari-cari masalah yang menyebabkan kalian nanti pecah belah lagi. Hati-hati. Makanya dihati-hatii sama Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah padahal kalian sudah disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, begitulah, yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian, la'allakum tahtadun, supaya kalian itu bisa dapat petunjuk, bisa dapat hidayah. Maksudnya adalah tazdaduna hudan ila hudakum, supaya bertambah hidayah kalian menuju ke hidayah yang baru. Supaya kalian kan sudah dapat hidayah untuk menyembah Allah, kalian sudah dapat hidayah untuk menolong agamanya Allah, kalian harus dapat hidayah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan, dan mereka yang sudah diberi hidayah, zadahum hudan, hidayah mereka akan bertambah, wa atahum taqwahum, dan juga mendatangi kepada mereka takwanya mereka masing-masing. Sampai sini sebenarnya masih ada keterangan yang kepengen kami sampaikan, agak panjang tapi sudahlah, cukup satu penutup aja, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka hakikatnya tidak bertambah kedekatannya sama Allah dengan ilmunya, tapi justru dengan ilmunya dia tambah jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan penutup hidayah ini, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita itu harus jadi penambah hidayah kita. Harus jadi tambah insafnya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dapat ilmu tapi tidak semakin baik, ilmu ini akan menyebabkan kita tambah jauh sama Allah. Karena bahkan adab yang paling didahulukan sama Allah di hari kiamat itu kan penyebabnya adalah ilmu.
Yang pertama kali diadab orang berilmu. Yang paling pertama kali diadab di neraka nanti siapa? Orang berilmu. Orang ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Alim alladzi lam ya'mal bi ilmih. Mereka lah orang-orang yang akan diadab sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibn Ruslan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dan siapa yang fa'alimun, maka orang alim bi ilmihi lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun, mereka akan diadab min qabli, sebelum ubadil wasan, para penyembah berhala. Cukup kehinaan. Penyebabnya adalah karena ilmu. Ente nambah ilmu ini kemuliaan. Tapi kalau tidak jadi tambah mulia karena ilmu, bukan stagnan. Jangan dikira kalau itu dapat ilmu terus tidak mulia itu namanya stuck. Enggak, tambah hina. Tidak ada stuck di dalam urusan ilmu, tidak ada stagnan, stabil di tengah-tengah dalam urusan ilmu, tidak bisa. Kalau dengan ilmu tidak tambah mulia, pasti tambah hancur. Makanya dapat ilmu diamalkan sedikit demi sedikit. Tidak perlu 100% kita amalkan ilmunya, setidaknya untuk menyelamatkan diri kita 10%-nya. Amalkan 10% dari yang sudah kita dengar, dari yang sudah kita tahu, nah diamalkan 10%-nya, itu penting. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau kita punya ilmu, cuma cakupan kita ilmu itu masih belum 100%. Jadi kita kayak ada keraguan untuk menyampaikan ilmu ketika ada seseorang yang bertanya lebih dalam. Itu kan sama aja kita ragu-ragu untuk menyebarkan ilmu. Nyampaikan ilmu, kalau pertanyaannya tentang nyampaikan ilmu, ada hadis mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku atau dariku walaupun cuma satu ayat. Siapapun boleh menyampaikan, siapapun boleh menyampaikan, tapi yang disampaikan harus benar-benar anni, dariku, bukan dari saya. Dariku itu dari Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad. Yang bukan dari Nabi Muhammad tidak boleh disampaikan. Kalau kita kepingin nyampaikan ilmu, harus ilmu yang dari Nabi Muhammad, bukan dari ilmu yang kita cerna sendiri terus kita sampaikan. Ilmu yang dari Nabi Muhammad itu yang dari mana? Yang kita ambil dari guru kita. Guru yang ambil dari gurunya, guru yang ambil dari gurunya, guru yang ambil dari gurunya, yang disebut dengan sanad musalsal. Sanad yang berkesinambungan, nyambung ke Rasulullah. Tapi kalau kita cuma ngambil satu tulisan, satu paragraf, terus kita cerna sendiri supaya dapat satu pemahaman nih. Dengan kapasitas kita yang sekarang ini bisa dibilang jauh dari kesempurnaan ilmu, pemahaman tersebut bisa dibilang pemahaman cacat atau pemahaman yang tidak dari Nabi walaupun benar. Kalau pemahamannya benar tapi dari pemahamannya dari Nabi kan pasti benar. Tidak ada pemahaman salah dari Nabi, tidak ada. Tapi ada juga pemahaman benar tapi tidak dari Nabi, dari mediasi sendiri. Yang seperti ini itu bukan dari Nabi. Boleh tidak disampaikan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau urusan agama ya, kalau urusan selain agama monggo, silahkan. Jadi kalau kita was-was, pilih tadi, buang was-wasnya, sampaikan. Karena menyampaikan itu nilainya luar biasa juga. Nyampaikan ilmu itu nilainya juga luar biasa. Apalagi cuma nyampaikan gampang. Kalau semisal diri kita merasa tidak pantas nyampaikan ilmu, terus siapa yang pantas? Akhirnya berapa orang yang bakal tidak nyampaikan ilmu? Kalau punya pikiran seperti ini, harus semua jadi penceramah semua, tidak masalah. Bagus, itu bagus, penting, harus nyampaikan. Tidak harus berubah dulu jadi orang baik. Kenapa? Kalau semua jadi orang baik dulu baru nyampaikan, tidak bakal ada yang nyampaikan. Karena orang tidak bakal ngerasa baik sebelum dia mati. Orang baik tidak bakal ngerasa baik sebelum dia mati. Kalau sudah mati, dapat tanda sama Allah, dikasih nikmat, dia baru ngerasa baik. Tapi kalau orang baik benar, tidak bakal pernah ngerasa baik kecuali dia sudah mati. Kalau dia merasa baik, berarti dia bukan orang baik. Kan gitu. Makanya kalau nunggu baik, tidak mungkin ada yang nyampaikan. Sampaikan. Jangan takut caci makian orang, dibilang tidak masalah. Tidak masalah. Yang jelas, ingat tadi.
ritual lika-likunya. Yang harus disampaikan adalah yang dari Nabi. Yang dari Nabi itu yang apa? Yang diambil dari sanad yang musalsal. Dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru yang dari Nabi. Kalau dari pemahaman sendiri itu namanya bukan dari Nabi. Walaupun benar tidak boleh disampaikan. Bisa dipahami? Kalau was-was itu penyakit. Buang. Jangan takut nyampaikan. Jangan takut. Tapi ingat, pilih dan filter apa yang mau disampaikan. Jangan semua dijorkan, tidak boleh. Karena itu tadi, kalau semuanya disampaikan kan kemungkinan besar dari nabinya berapa persen? Ya kan gitu. Sedikit dari nabinya. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau dilanjutkan sama Mihel Mifadol.